Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nurse Putri. Nah, di sini saya akan melakukan pengajian spiritual yang bertujuan untuk mengetahui level spiritual paliatif Ibu. Nah, Iya, Nurse. sebelumnya bisa sebutkan namanya Ibu? Nama saya Maya. Oke, dengan Ibu Maya ya. Nah, Ibu, di sini nanti saya membutuhkan jangka waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu Maya bersedia? Iya, bersedia. Nah, baik. Untuk privasi Ibu tenang saja. Untuk privasi akan saya jaga dengan baik. Dan di sini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan dan Ibu dimohon untuk menjawab. Di antaranya nanti ada yang pertama itu sangat setuju, yang kedua itu cukup setuju, lalu setuju, tidak setuju, cukup tidak setuju, dan yang terakhir itu sangat tidak setuju ya Ibu. Nah, baik Ibu, mungkin kita bisa mulai sekarang. Izin untuk mempersiapkan diri. Saya sudah mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Baik Ibu, saya sudah siap untuk melakukan pengajian. Apakah Ibu sudah siap juga? Sudah, Nurse. Baik, kalau begitu saya mulai ya Ibu ya. Iya. Yang pertama, apakah Ibu tidak merasakan kepuasan saat berdoa kepada Tuhan? Tidak setuju. Tidak setuju ya Ibu. Baik, kalau begitu selanjutnya, apakah Ibu tidak tahu siapa diri Ibu sebenarnya dan berasal dari mana atau tujuan hidup Ibu itu apa? Tidak setuju, Nurse. Tidak setuju. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu yakin bahwa Tuhan mencintai dan peduli dengan Ibu? Iya, yakin. Setuju. Setuju ya. Baik. Saya lanjut. Apakah Ibu merasa bahwa kehidupan ini adalah sebuah pengalaman berharga? Iya, setuju. Setuju. Selanjutnya nih ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Ibu percaya Tuhan tidak peduli pada masa bodoh dengan apa yang apa yang Ibu lakukan sehari-harinya? Tidak Apakah Ibu setuju. tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Selanjutnya, apakah Ibu merasa masa depan Ibu itu tidak jelas? Setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Sangat tidak setuju. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki hubungan yang penuh atau kuat dengan Tuhan? Iya, sangat setuju. Selanjutnya, apakah Ibu merasa bahagia dan puas dengan hidup Ibu? Iya, setuju. Lalu, apakah Ibu merasa tidak mempunyai kekuatan dan dukungan dari Tuhan? Sangat tidak setuju. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu merasakan suatu kebahagiaan dalam hidup Ibu? Iya, setuju. Izin melanjutkan, apakah Ibu yakin bahwa Tuhan selalu perhatian dengan masalah yang Ibu hadapi? Iya, setuju. Selanjutnya, apakah Ibu sungguh tidak menikmati hidup ini? Tidak. Tidak setuju. Lalu, apakah Ibu secara pribadi tidak memiliki kepuasan dalam berhubungan dengan Tuhan? Tidak setuju. Apakah Ibu merasa pasti tentang masa depan Ibu? Iya, setuju. Lalu untuk selanjutnya, apakah hubungan Ibu dengan Tuhan itu merasa tidak sendirian? Iya, saya sangat setuju. Tuhan selalu menemani saya. Lalu untuk apakah Ibu merasa hidup ini penuh dengan konflik dan kemalangan? Tidak setuju. Setuju ya.
Selanjutnya, apakah Ibu merasa sangat bahagia ketika bersama dengan Tuhan? Iya, sangat setuju. Apakah hidup ini terasa tidak punya banyak arti buat Ibu? Tidak setuju. Selanjutnya, apakah hubungan Ibu dengan Tuhan itu menambah perasaan bahagia terhadap hidup Ibu? Iya, sangat setuju. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, apakah Ibu yakin ada tujuan yang nyata dalam hidup Ibu? Iya, saya yakin, sangat setuju. Setuju atau sangat setuju Ibu? Sangat setuju. Baik. Oke, terima kasih Ibu, untuk pertanyaan sudah selesai. Izin untuk mengevaluasi ya Ibu ya. Dari hasil pengkajian tadi, untuk skor yang Ibu dapatkan ini adalah 110, di mana kesejahteraan spiritual Ibu itu tinggi. Jadi alhamdulillah itu berarti bagus ya Ibu ya. Sebelum diakhiri ini Ibu pertemuannya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pengajian ini? Tidak ada, Nurse. Baik, tidak ada. Kalau begitu terima kasih atas kerjasama Ibu. Izin untuk berpamitan ya Ibu saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nurse. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sedikit sedih ya. Sedikit sedih. Semalam tidurnya apakah nyenyak? Kurang. Ibu, sebelumnya izin perkenalkan ya Bu. Saya Nurse Cahaya Sri Mega yang sedang bertugas di Bangsal. Ibu, tujuan saya datang kemari adalah untuk melakukan pengkajian berkabung Ibu. Saya ingin tahu sejauh mana Ibu mengetahui perasaan dan kesedihan Ibu pada saat Ibu kehilangan orang yang Ibu cintai. Apakah Ibu bersedia, Bu? Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mawar. Baik, Ibu Mawar. Saya nggak bisa dengar suara Ibu, jadi mungkin nanti dibesarin lagi ya Bu suaranya. Nah Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan dari saya. Ada kriteria A dan kriteria B dengan C dan D. Nanti jika Ibu memenuhi standar kriteria A, akan dilanjut ke kriteria B dan selanjutnya seterusnya ya Bu. Yang pertama ada kontra waktu yang saya butuhkan adalah 15 menit sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedih. Baik, Ibu tenang saja. Semua kerahasiaan akan dijaga. Saya akan menjaga privasi Ibu. Ya Bu, Ibu tidak perlu khawatir. Saya juga sudah menyiapkan alat berupa kertas untuk mengukur sejauh mana tingkat stres dan berkabung pada Ibu. Ya Bu, nanti Ibu bisa jawab pertanyaan saya. Nah, pada bulan lalu seberapa sering Anda merasakan kerinduan? Pertama, hampir tidak pernah. Kedua, 2 sampai 6 kali per bulan, setiap bulannya, atau terkadang lebih dari 7 kali tapi tidak setiap hari. Kemudian keempat, setiap hari. Kelima, beberapa kali setiap hari. Ibu, yang ketiga. Baik. Kemudian untuk yang kedua, pada bulan lalu ketika Ibu merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan seharian Ibu secara terus-menerus? Iya atau tidak? Iya. Nah, untuk kriteria B, karena Ibu memenuhi standar kriteria A, kita lanjut ya Bu. Pada bulan lalu, sejauh mana Ibu tidak bisa menerima kematian seseorang yang Ibu cintai? Pertama, tidak ada kesulitan. Kedua, sedikit rasa sulit. Keempat, rasa sulit menerima kematian. Kelima, sangat kesulitan. Yang keempat. Baik. Selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai seseorang
seseorang terdekat ibu. Yang pertama ada kesulitan untuk mempercayai orang lain, tidak ada, maaf ibu, tidak ada. Kedua, sedikit rasa sulit. Keempat, beberapa rasa sulit. Ketiga, beberapa rasa sulit. Keempat, rasa sulit yang ditandai mempercayai orang lain. Kelima, rasa sulit untuk dipercayai oleh orang lain. Ibu yang mana tadi? Yang ketiga, beberapa rasa sulit ya ibu. Selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana ibu merasai kepahitan atas ditinggalnya kematian yang seseorang yang ibu cintai? Pertama, tidak ada. Kedua, ada beberapa. Ketiga, beberapa, maaf ibu. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Ketiga, beberapa rasa pahit. Keempat, rasa pahit. Kelima, rasa pahit yang ekstrim. Yang keempat. Baik ibu, selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan, orang yang dicintai merasa tidak nyaman ya ibu untuk terus hidup. Nah, di masa lalu sampai sejauh mana ibu merasa bahwa mungkin saat ibu keluar, saat ibu bersama teman-teman ibu, atau mungkin ibu bekerja, apabila ibu bekerja, nah apakah ada tanda-tanda kesulitan untuk ibu mengalami semua hal itu? Pertama, bergerak tidak sulit. Kedua, bergerak tetapi sedikit sulit. Ketiga, bergerak namun agak sulit. Keempat, bergerak sangat sulit. Kelima, sangat sulit ekstrim. Yang ketiga, baik. Selanjutnya, pada bulan yang lalu sampai sejauh mana ibu merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan untuk bisa berkumpul bersama seseorang, kerabat ibu, teman-teman ibu, keluarga ibu. Yang pertama, tidak ada rasa mati rasa. Kedua, sedikit mati rasa. Ketiga, beberapa rasa baal. Keempat, rasa baal yang ditandai. Kelima, rasa mati rasa ekstrim. Yang keempat. Baik, selanjutnya pada bulan yang lalu sampai sejauh mana ibu merasa bahwa hidup itu sangat kosong dan tidak berarti. Pertama, tidak ada rasa kekosongan atau ketidakberdayaan. Kedua, sedikit rasa hampa. Tiga, beberapa rasa kekosongan. Empat, rasa kekosongan yang ditandai. Lima, rasa kekosongan yang ekstrim. Yang keempat, kalau boleh tahu ditandai dengan apa bu? Bisa diulang tadi yang keempat. Yang keempat, pada bulan yang lalu sejauh mana ibu merasa bahwa itu kosong atau tidak berarti. Misalnya ibu itu lagi tiduran terus merasa kosong banget, ibu lagi makan ngerasa gak enak makan, ditandai dengan apa? Karena biasanya kan ditemani sama suami ya, tapi karena sudah ditinggal ya rasanya kosong aja. Jadi sendiri. Baik. Pada bulan yang lalu sampai sejauh mana ibu merasa bahwa masa depan tidak memiliki makna dan tujuan lagi untuk ibu? Pertama, tidak ada. Kedua, sedikit. Ketiga, ada tapi sedikit. Keempat, sama sekali tidak ada. Kelima, sangat ekstrim. Yang ketiga, baik. Selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana ibu merasa gelisah atau mudah kaget atau shock, terkejut seperti itu? Pertama, tidak ada. Kedua, sedikit. Keempat, beberapa memiliki. Ketiga, beberapa memiliki. Keempat, rasa perasaan. Kemudian 5, rasa perasaan yang ekstrim. Yang keempat. Nah ibu, karena ibu tadi dominan menjawab 4 ya bu, kita lanjut ke kriteria C ya bu. Nah, apakah kesedihan ibu mengakibatkan kerusakan pada diri ibu dalam sosial seperti pekerjaan, ibu jadi nggak bisa bekerja lagi, atau yang lainnya? Misal kesedihan ibu itu menyulitkan aktivitas ibu sehari-hari, mau makan rasanya tidak enak, beraktivitas fisik gak bisa ya. Baik, kita lanjut ya bu ke kriteria D, karena tadi semua ibu itu hampir memenuhi ya bu, jadi kita lanjut. Nah, ibu memiliki salah satu gejala di atas, itu termasuk kerinduan dan setidaknya satu
satu kriteria gejala B berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Apakah ya? Iya. Iya. Baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya tahapan pengkajian kita. Saya akan membacakan evaluasi hasil kegiatan pengkajian tadi. Ternyata bahwa Ibu itu mengalami kesedihan yang rumit alias kompleks, di mana Ibu cenderung mengalami rasa pahit, rasa kehilangan yang ekstrim yang membuat Ibu sedih, murung sampai 6 bulan lamanya. Nah Ibu, gejala itu bertahan 6 bulan ya Bu sampai sekarang. Nah kemudian untuk tadi kesimpulan saya, Ibu mengalami kesedihan yang kompleks atau rumit. Nah itu sebenarnya wajar Ibu mengalami rasa kesedihan kehilangan seseorang yang Ibu cintai. Namun tidak baik untuk berlama-lama atau berlarut sampai 6 bulan lamanya. Untuk karena itu saya akan terus membantu memantau kesembuhan Ibu, kenyamanan Ibu ya Bu, agar Ibu bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik lagi, dengan normal. Nah untuk itu nanti kita akan diadakan kontra pertemuan selanjutnya. Apakah ingin di jam yang sama Bu? Baik, nanti kita akan sama lagi ya Bu. Nanti saya akan mengajak Ibu bercerita, kemudian memberikan umpan balik yang positif untuk Ibu. Contohnya nanti kita akan mengadakan sesi cerita, terus Ibu juga nanti bisa didampingi oleh psikolog untuk membantu kesembuhan Ibu. Nah sebelum saya kembali ke ruang bangsal, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Baik, oleh karena itu saya bisa pergi ya Bu. Ibu semoga sehat selalu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Bu. Terima kasih banyak.